Sampai tutup usiaku, sampai ujung akhir hidupku, setia padamu, oh Bapakku. Teman-teman, saya memiliki kerinduan untuk mengajak semua anak muda bisa memuji menyembah Tuhan. Karena itu saya mengundang teman-teman semua, rekan-rekan Warriors untuk hadir di acara The Warrior Project dengan tema An Evening of Promises pada tanggal 22 Juli jam 5 sore di Mall Arta Gading lantai 5. Jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman. Yuk kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. See you and God bless. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam episode 717 dari pria usia 28 tahun, pengusaha. Pak, saya mau bertanya gimana cara langkah-langkah supaya bisa selalu 24 jam dalam hadirat Allah. Satu pemikiran dan satu perasaan dengan Allah Bapa. Karena saya sering merasa tidak terhubung dengan Allah Bapa. Ketika sedang fokus bekerja atau berbicara dengan teman, karyawan, keluarga, ada kesibukan. Saya juga mengikuti kata Pak Erastus, ubah rutinitas untuk mengikuti doa pagi bersama Truth ID. Doa pribadi dan belajar dengan firman GSKI Rehoboth. Puji Tuhan, setelah mengikuti saya mengalami hal yang belum pernah saya alami dan mulai tidak mudah jatuh dalam dosa yang biasa dilakukan manusia lama, Pak. Dan saya mau berjuang untuk tidak menoleh ke belakang, tapi untuk terhubung 24 jam dalam hadirat Tuhan. Sering terputus, tidak terhubung Pak, waktu ada kegiatan. Yang pertama, ini semua harus diperjuangkan. Saya juga masih berjuang bagaimana kita ada di hadirat Allah 24 jam. Memang ada saatnya kita seperti ada di daerah atau wilayah blank spot kalau istilah handphone. Tetapi kita harus selalu menghayati, kita mengingatkan diri kita bahwa kita ada di hadapan Allah. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, baik bekerja, bertemu teman, ya, mengatur pekerjaan, hidup bersama keluarga atau kesibukan lain, semua harus kita lakukan dengan landasan kita melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukannya untuk Tuhan. Dengan kesadaran bahwa kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita membawa diri kita di hadirat Allah. Nanti kalau kita lupa, kita ingatkan lagi sampai nanti kita bisa terbiasa tanpa memerintahkan diri sendiri untuk menghayati bahwa Allah hadir, kita sudah bisa menghayati Allah hadir. Oke, Tuhan memberkati. Wanita usia 43 tahun sudah menikah, Sumatera Barat. Salam Pak Eras, izin bertanya mengenai pastor dari GSKI. Tidak disebut namanya. Apakah masih melayani di sinode GSKI? Nama ini sudah tidak lagi, Bu. Dulu sangat dekat dengan saya, tetapi sudah tidak lagi bersama saya. Ada nama-nama lain yang sudah tidak bersama dengan saya. Yang masih bersama dengan saya itu tentu seperti Pak Cornelis Kiong, Pak Agustinus Sugeng, Pak Franky Chong, Ibu Esther Natasa, Bapak Yehuda, Bapak Sutardi Nababan, Pak Riko, Pak Edi Simanjuntak,
dan nama-nama lain. Ya. Sedangkan ada nama-nama yang sudah tidak bersama-sama dengan saya. Saya teruskan ini. Belakangan ini saya memperhatikan pengajaran beliau berbeda dengan apa yang Bapak ajarkan dan lagu-lagu yang dinyanyikan yang tidak ada di GSKI. Mohon maaf jika saya salah ya Pak. Saya pecinta suara kebenaran Pak Erastus, salah satu dosen saya dulu di Petamburan. Wow. Sampai sekarang saya mengikuti ajaran kebenaran yang Pak Era sampaikan. Juga beberapa pembicara GSKI termasuk orang ini. Tidak saya sebut. Tapi karena ajaran beliau berbeda, saya tidak ikuti lagi. Oh ya, nama yang Anda sebut tidak bersama dengan saya. Dan beberapa nama lain ya. Beberapa nama lain. Nanti saudara tahu bahwa yang masih ada di wilayah Rehoboth itu masih bersama-sama dengan saya. Ya, kalau sudah tidak pakai nama Rehoboth, kalau di Jakarta itu tidak bersama dengan saya. Tentu ada GSKI yang tidak pakai nama Rehoboth, tetapi dengan saya masih satu sinode. Ya. Baik, saya kira cukup itu. Hati-hati kalau saudara mendengar pengajaran. Ya, oke. Terima kasih untuk kepeduliannya. Doakan saya untuk terus bisa melewati pergumulan ini, melewati perjalanan yang memang tidak mudah. Seorang ibu rumah tangga usia 49 tahun. Shalom, boleh saya dan suami dihubungi konselor dari tim Truth? Baik Bu, nanti kami akan hubungi ibu. Usia 49, jadi mestinya pelayan Tuhannya usianya di atas 49 ya. Kalau bisa ya oke. Dari wanita usia 29 tahun sudah menikah. Pak, saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan jika saya memiliki saudara ipar yang apabila meminta segala sesuatu yang sifatnya materi, uang, sembako selalu memaksa? Memang betul suami saya adalah anak lelaki tunggal dalam keluarganya. Dan kami pun sepakat untuk membantu kakak ipar kami. Tetapi yang mereka lakukan sering meminta dengan paksa, bahkan membuat seolah-olah kami yang berhutang apabila kami telat memberikan mereka uang mingguan bulanan. Saya dan suami hanyalah seorang pegawai dengan gaji bulanan dan kami pun memiliki anak balita. Terkadang kami membagi kebutuhan anak kami dengan kakak ipar. Kakak ipar seorang janda dengan 3 anak yang masih kecil. Oke. Yang pertama tetap harus membantu ya. Dan harus sabar terhadap orang seperti ini. Memang dia tidak berdaya. Kecuali dia berdaya. Bagi yang lain dengarkan. Bagi yang lain dengarkan ya. Ada saudara yang kalau minta kita selalu seperti kita yang berhutang. Jadi ATM. Ya. Sebenarnya tidak keberatan kalau orang itu memang tidak mampu seperti janda ini. Tetapi kalau dilihat kemungkinan dia mampu, dibuat rentang waktu. Kami bantu sampai 1 tahun ini. Tahun depan kami tidak bisa bantu lagi. Atau kami pertimbangkan. Nah, begitu. Tetapi untuk janda anak 3 harus berbagi memang. Ya, jangan marah. Anda tidak akan menjadi miskin membantu janda dengan 3 anak ini. Tetapi pertimbangkan bagaimana kalau anaknya mulai besar, dorong dia untuk bekerja, dagang atau apapun. Tapi sementara dia janda, anak kecil, bantulah. Kamu melakukan ini untuk Tuhan. Ingat, uang yang kau miliki menjadi uangmu jika di kantong orang. Jika masih di kantongmu itu bukan milik kamu. Tapi kalau sudah di kantong orang artinya kamu membantu jadi milikmu di kekekalan. Puji Tuhan.
Wanita usia 54 tahun sudah menikah di Malang. Pak Eras, bagaimana cara kita sebagai keluarga seiman membantu arwah teman kita yang meninggal karena bunuh diri? Karena semasa hidup orang ini rajin sekali pelayanan. Semangatnya luar biasa Hanya karena masalah hutang dan suami selingkuh. Saudara seiman saya pilih jalan bunuh diri, menabrakkan diri ke kereta api. Aduh. Doa seperti apa ya yang bisa membantu saudara ini? Kita tidak bisa mendoakan orang yang sudah meninggal. Karena kalau orang sudah meninggal, dia sudah tidak memiliki kesempatan. Tetapi kita tidak tahu rahasia Tuhan ketika dia di ujung maut. Menit terakhir, detik terakhir, apakah dia sempat berhubungan dengan Allah. Memang kemungkinan besar tidak masuk surga. Tetapi belum tentu 100%. Jadi kembalikan ke Tuhan, jangan menjadi persoalan di dalam hatimu, atau jangan jadi berhala di dalam pikiranmu. Bebaskan, lepaskan, karena sudah usai. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Kalau kita diberi Tuhan kesempatan menolong orang stres, depresi, ayo kita lakukan. Ayo kita bantu. Jangan sampai diambil keputusan yang seperti ini. Itulah sebabnya ABAM kami adakan. Dan bagi yang betul-betul membutuhkan pendampingan, kami selalu melakukannya. Oke, Tuhan memberkati. Tuhan menolong berikut ini seseorang yang kakaknya ingin punya anak. Aku sebutkan namanya di dalam hatiku. Bapa di surga, tolong suami istri ini, jika Bapa berkenan kumohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dari pria usia 56 tahun, kenapa para sarjana teologi ribuan tahun tidak mengerti Yohanes 1 ayat 1? Padahal bahasa Ibrani dan Yunani, Kenapa Yohanes 1 punya pemahaman yang berbeda-beda, padahal aslinya di Alkitab. Perlu kita pahami bahwa setiap masa ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Bapak-bapak gereja dengan keputusannya pada waktu itu belum tentu tidak diperkenan Tuhan, walaupun tidak tepat. Efektif untuk zaman itu, tidak efektif untuk zaman kita. Ya, tokoh-tokoh gereja yang mengadakan reformasi dengan doktrinnya sangat efektif pada zamannya. Tapi di zaman kita, Tuhan bisa membukakan rahasia-rahasia firman-Nya, penyingkapan-penyingkapan yang baru. Jadi kita bukan mau memblame, lalu mengatakan kita lebih hebat dari bapak-bapak gereja. Mereka dipakai pada zamannya. Kita menghormati dan menghargai mereka. Tapi di zaman ini Tuhan mau membukakan rahasia firman-Nya. Sesuai dengan kepentingan, kebutuhan kita di zaman kita ini. Jadi jangan saudara pikir saya mau mengkudeta mereka. Yang saya kudeta adalah ketidaktepatan firman. Mereka dipakai Tuhan pada zamannya dan saya dipakai Tuhan pada zaman saya, zaman kita hari ini. Tentu kita tetap menghormati bapak-bapak gereja, saudara-saudaraku. Hal ini sudah saya kemukakan pada waktu saya memberikan seminar ya. Tapi orang membuli saya seakan-akan saya mau melecehkan atau merendahkan bapak-bapak gereja. Mereka tidak mendengar semuanya, mereka hanya mendengar sepotong. Apalagi yang dipotong dan mengatakan, saya tidak percaya Yesus juru selamat dan Tuhan. Itu jahat sekali. Kalau kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kita berhenti jadi Kristen, saudara. Itu tidak boleh ya. Kita harus tetap percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, itu harga mati. Tapi ini kuasa kegelapan sedang menghalangi pekerjaan Tuhan, di mana kita sedang mau mengembangkan kehidupan kekudusan 24 jam di hadapan Allah dan hidup tak bercacat, tak bercela. Kuasa kegelapan pasti tidak suka. Oke,
Saya teruskan. Wanita usia 47 tahun menikah 4 anak. Saya pecinta suara kebenaran, selalu ikut doa pagi dan konten ABAM. Saya selalu menikmati ABAM dan terkadang ikut sedih dengan banyak masalah orang yang diutarakan di ABAM. Meski kadang HP ku bisa mati sendiri karena HP saya rusak, kacanya pecah. Mau ganti HP belum mendapat berkat lebih karena yang aku pikir sekarang untuk biaya sekolah 3 anakku. Saya juga berterima kasih dengan Pak Eras yang bikin sekolah Palangkaraya. Sehingga anakku yang nomor 3 bisa sekolah di sana dengan minim biaya. Karena aku dan suami hanyalah buruh dan saya ibu rumah tangga yang jualan es di gubuk kami. Saya terharu nih. Tapi dari semua itu saya tetap bersyukur khususnya dengan pengajaran Pak Eras yang mengubah cara hidupku. Banyak keinginan yang telah kumatikan dan sekarang aku semakin cinta Tuhan. Semua karena Elohim Yahweh yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kami melihat video yang beredar di internet, tapi kami yakin betul bahwa Pak Eras tidak sesat. Bapak terus kuat ya, tetap semangat. Kami berdoa agar Pak Eras diberi kesehatan dan umur panjang, agar dapat benar-benar membagikan semangat juang dan nilai hidup kepada kami semua yang tetap setia kepada Elohim Yahweh. Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus melalui perantara Pak Eras. Oke Ibu, saya senang Ibu mengirimkan ini. Perlu saya tambahkan di sini bahwa sekolah kami di Palangkaraya muridnya sudah melampaui batas dan terpaksa kami mungkin akan menolak. Tetapi kami mungkin akan berusaha untuk membangun bangunan baru buat menampung siswa yang mau tinggal di asrama. Sedang kami pikirkan. Supaya anak-anak dari pedalaman yang tidak ada sekolah atau tidak mampu kami sekolahkan. Di Palangkaraya, di kota Palangkaraya. Bersyukur kami punya beberapa ribu meter di tengah kota. Dan ada bangunan lantai 3 atau 4 itu untuk sekolah dan asrama. Kepada Bapak Ibu pecinta ABAM doakan ya. Ini yang kita sedang sibuk menolong orang ya. Juga di Kupang kami sedang membangun sekolah untuk peternakan, pertanian, perikanan. Juga sekolah kejuruan untuk menggarap garam. Kami punya beberapa sekolah ya di Kupang. Tapi gara-gara itu orang bilang sesat. Katanya Pak Eras tidak percaya Yesus Juru Selamat. Ada anak-anak yang sudah mendaftar ditarik kembali. Jumlahnya cukup banyak. Padahal kami itu memberi beasiswa, kita juga mempersiapkan anak-anak itu. Dan kami tidak memaksakan atau mengajarkan doktrin. Nah, saudara bisa melihat jahatnya orang-orang yang menyebar hoax. Sehingga anak-anak yang mestinya bisa sekolah jadi tidak sekolah. Saya tidak tahu mereka mau sekolah di mana. Jadi saya ini dipandang seperti penyakit saudara. Padahal kami sudah belasan tahun ya. Puluhan tahun bahkan membangun sekolah di beberapa tempat. Kupang ada beberapa tempat. Di Palangkaraya dan di beberapa tempat lain. Doakan ya agar pekerjaan kuasa kegelapan ini bisa dihancurkan demi kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang yang menyebar hoax itu tidak memikirkan nasib pelayanan. Mereka hanya sibuk di konten-konten YouTube-nya, dapat subscribe, tapi nasib banyak orang bisa tidak jelas. Ya. Oke. Saudara tahu bahwa ABAM seperti ini dan semua channel Truth ID tidak dimonetis ya. Bukan untuk mencari duit ya. Jadi kita bukan sengaja melemparkan berita untuk dapat duit. Enggak, kami hanya mau memberkati. Kiranya saudara semua punya nurani untuk bisa membedakan dusta dan kebenaran. Oke. Dari wanita usia 60 tahun. Salam Bapak Rohani.
Saya bersyukur dan berterima kasih Pak Era sudah menyampaikan firman kebenaran yang boleh mengubah dan membantuku menjadi baru selama 2 tahun ini. Saya ikut seluruh konten dan baru 2 bulan ini saya ada di Jakarta. Dan Tuhan benar-benar mengabulkan doa saya untuk dapat hadir doa pagi secara onsite di Kebun Jeruk dan doa malam di MAG. Hati saya sukacita, damai dan bahagia Pak. Saya tahu betul prosesnya tidak mudah tapi itu kebahagiaan saya. Saya juga yakin Bapak tidak sesat karena kalau sesat mana mungkin banyak jiwa yang benar-benar hancur dan bertobat untuk hidup kudus. Pertanyaannya apa kita bisa sempurna seperti Bapak? Jawaban saya tetap sama, bisa. Sempurna itu artinya lulus, menang, lengkap, utuh. Jadi setiap orang itu punya persoalannya masing-masing. Dan di setiap persoalan itu setiap orang harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Bisa lulus. Nah, setiap orang tentu punya beban persoalan yang berbeda. Kalau kita sempurna seperti Bapak bukan berarti kita bisa menyaingi Yesus. Yesus pencobaannya, bebannya pasti sudah. Kalau saya boleh gambarkan 1000 kilo. Kita hanya 60, 50, 100, 200, 300 kilo. Atau mungkin 600 kalau itu besar. Bisa sempurna. Yang penting dalam segala hal yang kita lakukan, kita benar-benar hidup kudus. Masalah kita masing-masing beda. Yang diberi banyak dituntut banyak. Terima kasih. Dari ibu rumah tangga usia 51 tahun. Om Era, saya ibu dari 3 anak. Saya sekarang sudah beribadah di GSKI New Life Bandung. Saya bersyukur bisa mendengar pengajaran Om dan hamba-hamba Tuhan yang terus berjuang mengajarkan tentang kebenaran. Om, apa Om Era senang kalau dipanggil Om oleh saya yang sudah berumur 51 tahun? It's okay, saya lebih tua 13 tahun dari Anda, Ibu. Karena saya menghormati Om sebagai hamba Tuhan yang membimbing saya dari khotbah-khotbah dan abam yang sering saya dengar karena saya benar-benar sepaham dengan Om. Jadi walaupun masalah yang saya alami sekarang sangat banyak, saya benar-benar dikuatkan dan diteguhkan untuk terus hidup benar dan hidup kudus di hadapan Bapak. Saya juga bersyukur bisa mendengar penjelasan tentang logos yang lebih jelas dari Om. Jangan patah semangat dengan pembuli-pembuli Om, terus berjuang melawan penguasa-penguasa dan roh-roh jahat di udara yang menguasai orang-orang yang membuli. Om yang hanya berniat yang membuli Om. Mereka hanya berniat menjatuhkan dan tidak kenal belas kasihan. Terima kasih Om, Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati kesehatan, kekuatan, dan semangat hidup buat Om Eras dan seluruh keluarga GSKI. I love you all. Terima kasih, ini memberi kekuatan buat kami. Ya. Terima kasih untuk Rina, terima kasih Rina di Bandung. We love you too. Ya, Tuhan memberkati, nanti kalau ada waktu kita ketemu. Tuhan memberkati. Pria usia 50 tahun sudah menikah di Yogyakarta. Belum lama ini saya banyak mendengar kontroversi tentang Bapak. Tapi dalam hati saya yakin bahwa itu bukan seperti yang Bapak maksudkan. Jadi saya ingin meminta link pengajaran tentang logos. Dan saya semakin yakin bahwa apa yang orang katakan tentang Bapak tidak benar. Terima kasih untuk kepercayaannya Pak. Memang benar yang mereka katakan itu salah tentang saya. Mereka memfitnah mengatakan saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya beberapa perbedaan yang pasti juga termasuk prinsip. Beda tapi jangan menuduh saya tidak percaya Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan dong ya. Dan itu nyebar sampai seluruh dunia. Saya berkata kepada istri saya kalau masalah kita ringan Allah tidak perlu turun. Tapi kalau masalah sebesar ini Yahweh yang turun. Elohim Yahweh Allah Bapa. Dan kita menunggu campur tangan Tuhan. Dan ini yang membuat kita makin hidup kudus dan menantikan pengadilan. Tunggu pengadilan Tuhan. Siapa yang benar, siapa yang tidak. Tapi tidak boleh kita dendam ya. Nanti staf saya akan memberikan, segera diberikan. Kalau bisa saat ini juga. Atau sebentar selesai. Ini.
Dari wanita usia 39 tahun menikah di Semarang. Pak, saya menikah sudah hampir 20 tahun. 10 tahun kami long distance relationship. Suami bekerja di Jambi dan selama 10 tahun itu saya diselingkuhi. Suami pernah kumpul kebo dengan janda anak satu. Mereka berhubungan kurang lebih 5 tahun lalu, ketahuan saya. Dan mereka tidak berhubungan lagi. Tapi ternyata suami punya will lain lagi. Dan hubungan mereka juga sudah cukup lama, kurang lebih 5 tahun. Juga sampai sekarang. Saya sudah capek, Pastor, dibohongin terus. Suami sudah mengaku kalau dia sayang terhadap wanita itu. Saya tambah sakit hati, Pastor, ternyata suami tidak pernah berubah. Selalu main perempuan. Selalu main wanita karena dia tidak pernah puas dengan memiliki saya. Apa yang harus saya lakukan, Pastor? Saya sudah tidak sanggup lagi selalu dibohongi. Memang sikap dia baik terhadap keluarga sebenarnya. Tapi sifat pembohong dan suka main wanita yang usianya tidak jauh dari anaknya sendiri. Dan sepertinya dia tidak pernah menyesal melakukan itu. Karena dia merasa dia berhak bahagia. Karena menurutnya saya tidak bisa memberi apa yang dia mau, yaitu wanita yang pengertian, penyayang, dan tidak banyak menuntut. Kamu menikah dari umur 19 tahun dan kamu sudah punya anak dewasa rupanya ya. Suamimu berhenti dari wanita ke wanita lain, memang ini penyakit. Penyakit manusia lama. Kepada semua pecinta Abam saya beritahu ya, dosa itu seperti candu yang menuntut. Orang yang gila hormat ingin menciptakan situasi di mana dia dihormati. Orang yang gila uang, dia haus uang, dia berusaha cari uang. Orang yang gila judi, dia akan berusaha untuk bisa judi. Orang yang gila seks, dia mencari kesempatan memuaskan libidonya. Menuntut. Ngerti enggak? Kita itu ada unsur itu, semua kita termasuk saya. Tapi kita bisa mensublim, bisa memindahkan yang lebih mulia. Kita haus dan lapar untuk melakukan kehendak Allah. Dari haus dan lapar berbuat dosa, jadi haus dan lapar untuk melakukan kehendak Allah. Nah, pria ini memang jiwanya masih sakit. Kepada kamu ya, saya hanya menasehati sabar dulu, ya, sabar dulu. Karena kamu tidak ingin anakmu kehilangan ayah. Saya menjawab untuk kasus seperti ini bisa beda-beda, tapi saya sudah berdoa sebelum menjawab pertanyaan ini. Saya sudah menghadap Bapak, saya minta hikmat marifat. Nah, untuk kamu saya harus berkata digantung dulu. Ya, jadi jangan kamu bereaksi apa-apa. Ada Allah yang hidup yang pasti menjadi hakim adil. Kamu tunggu itu. Jadi nasihat saya, kamu diam, kamu mencari Tuhan, kamu berdoa bersama saya dengan saya, kamu mendengarkan khotbah, lalu kita mempersiapkan diri ke langit baru, bumi baru. Menjadi kekasih Tuhan dan lawan persoalanmu dengan kekudusan. Kita mulai lagi, ya. Kuat sayang, kuat nak, Tuhan berkati. Dari wanita usia 54 tahun, janda, suami meninggal, 3 anak. Pak Eras, saya bersyukur bertemu Pak Eras. Sedikit kesaksian, waktu tahun 2018 papa saya sakit di mana saya tidak tahu papa sakit apa. Suatu hari papa saya berkata, Tuhan bisa sembuhkan orang lain tapi Tuhan tidak sembuhkan saya, kata papanya. Saya berkata pada papa saya, papa itu kedaulatan Tuhan, papa jangan paksa Tuhan. Tuhan mau sembuhkan atau tidak itu semua kedaulatan Tuhan. Pada saat itu saya diingatkan Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Banyak orang percaya dalam namanya karena telah melihat tanda yang diadakannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Tapi pada saat ayat 25 terakhir, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Jadi pada saat itu saya berkata, Tuhan,
Saya tidak minta kesembuhan untuk papa, tapi saya minta hati Tuhan ada di dalam hati papa, dan hati papa saya ada di hati Tuhan. 26 Maret 2018 papa meninggal. Waktu itu saya dan adik laki saya menjaga papa. Waktu papa dalam keadaan sekarat, saya bingung bagaimana caranya berdoa. Saya menghubungi hamba Tuhan, tapi semua tidak ada yang angkat telepon. Pada saat itu diingatkan Tuhan, yang memberi Tuhan mengambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Itu doa saya. Satu lagi Pak, tahun 2019 sebelum COVID, saya ingat pada tanggal 10 Oktober 2019, saya diingatkan Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini namanya rema Pak? Bisa. Waktu kita dalam situasi sulit, lalu kita ingat ayat firman Tuhan atau ayat kalimat firman Tuhan, itu memang disuarakan Roh Kudus di hati kita. Juga di tahun 2019 kata si ibu ini, di Galatia 20 yang sering Pak Eras katakan, ya, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Tahun 2009 juga Tuhan ingatkan saya harus memilih suatu pekerjaan. Saya berkata pada Tuhan, saya kerja di suatu PT, bagian administrasi karena basic saya di situ. Saya tidak mau bekerja sebagai asisten rumah tangga. Pada saat itu saya sedang mengepel lantai tempat saya bekerja, diingatkan Matius 4 ayat 4. Suaranya seperti di telinga saya dekat sekali sampai saya menangis. Ada tertulis di manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman. Betul, kamu berjalan dengan Tuhan, ya. Kamu mendengar suara Tuhan, ya. Usiamu 54 tahun, suami meninggal, kamu kerja apa saja untuk menghidupi hidupmu dan anakmu. Kamu diberkati Tuhan. Anak-anakmu suatu kali akan mandiri dan bisa menopang kamu. Dan lebih indahnya, kamu akan melihat kerajaan surga. Kamu akan menjadi putri kerajaan Allah. Lalu di sini ada lagi tulisannya. Masih banyak lagi kesaksian saya. Di setiap firman yang Pak Era sampaikan membuat hati saya pecah. Merasakan kepedihan hati Bapak di surga. Saat Pak Eras menyanyi ada sesuatu yang luar biasa yang keluar dari nyanyian itu. Saya rasakan Pak, suatu anugerah yang Bapak surgawi berikan kepada saya. Setiap membaca Alkitab, tulisan yang ada di Alkitab seakan bicara pada saya. Puji Tuhan. Bahkan tanggal 9 Juli 2023, saya diingatkan baca Wahyu. Saya baca sampai selesai. Saat doa pagi, Pak Eras menyampaikan di kitab Wahyu juga. Wow, Pak Eras seorang hamba Tuhan yang sangat humble, sehingga Allah mempercayakan hati Allah Bapak pada Pak Eras. Terima kasih Pak Eras dengan tulus membagikan isi hati Allah Bapak pada kami. We love you. Yang ingin saya tanyakan, apa kesaksian yang saya ceritakan itu namanya rema? Benar, namanya rema. Berjalan terus dengan Tuhan, kamu akan menjadi orang yang luar biasa di mata Tuhan. Walaupun tidak luar biasa di mata manusia. Tapi akhirnya orang akan melihat bahwa kamu luar biasa. Demi kemuliaan Allah. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang.